Jadi begini nih, ya. Dulu ini masalahnya yang harus dicari secara hukum nih. Dulu pada awalnya, ya, rencana kereta api cepat yang kemudian bernama WUS ini adalah perjanjian G2G, government to government, antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia. Disepakati pada waktu itu berdasar hitungan ahli dari UI dan UGM itu bisa dibangun dengan bunga 0,1% dengan Jepang. Tiba-tiba sesudah Jepang minta kenaikan sedikit gitu, oleh pemerintah dibatalkan. Dipindah ke Cina dengan bunga 2%. Tiba-tiba 2% dengan overrun, pembengkakan kemudian menjadi 3,4% yang terjadi itu. Nah sekarang kita tidak mampu bayar. Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan waktu itu, menyatakan tidak setuju. Pak, ini tidak visible. Kata Pak Yonan. Pak Yonannya dipecat. Diganti kan? Sudah itu dia manggil ahli, namanya Agus Pambagio. Presiden manggil nih. Pak Jokowi? Iya, Pak Jokowi. Sesudah mecat Jonan, dia ditanya, Pak Agus gimana ini? Pak, ini tidak visible, rugi negara. Ini menurut Agus? Menurut Agus Pambagio, yang Bapak tonton yang saya tonton itu. Rugi negara. Ini atas ide siapa? Kata Agus. Kok bisa dari Jepang pindah ke situ dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Kata Presiden, atas ide saya sendiri, gitu. Ya sudah, kalau sudah ide Bapak, mau jadi kebijakan, kita nggak bisa apa-apa, pergi si Agus. Ternyata sekarang nggak mampu bayar. Dan tidak mau bayar Purbaya. Menurut saya benar Purbaya. Gitu. Karena apa, Mas? Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa. Kita membangun itu, menghilangkan pembangunan untuk rakyat yang lain kan. Hanya disedot untuk ini. Gitu. Nah, apa akibatnya kalau misalnya nggak bayar? Satu, pilot. Dipilotkan. Yang sekarang sedang kita nikmati ini? Iya, atau itu diserahkan ke Danantara. Atau apa? Mau di-bailout oleh negara, kita bailout terus-terusan. Nah, ini yang harus diteliti karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta WUS itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini yang naikkan siapa? Uangnya kemana? Naik 3 kali lipat, 17 juta US dollar. Ya, dolar nih. Amerika, bukan rupiah. Per kilometer menjadi 52 di Indonesia. Nah, itu markup. Harus diteliti. Siapa dulu yang melakukan ini? Saya khawatir. Kenapa nih? Saya anggap ini bagus si Purbaya, Menteri Purbaya. demi rakyat. Tapi juga harus diingat itu akibatnya sangat berbahaya bagi rakyat. Karena misalnya kita gagal bayar. Itu kan berarti Cina harus ngambil tuh. Ini punya saya kalau gitu. Tapi kan tidak mungkin ngambil barang di tengah kota. Gitu kan? Pasti dia minta kompensasi ke samping, misalnya Natuna Utara. Karena itu pernah terjadi ke Sri Lanka. Sri Lanka juga melakukan kayak gini, ya membangun pelabuhan, tidak mampu bayar, pelabuhannya diambil sampai sekarang oleh Cina karena Anda tidak bayar. Gitu. Ini kan bisa minta Natuna Utara yang sedang konflik. Yang sedang konflik. Ya, di memang tengahnya dari dulu Cina ada konflik, terus di sini kan bisa merambah ke kita. Kalau merambah ke kita ini masuk ke daerah kita yang tidak masuk dalam konflik. Di Natuna Utara itu yang tidak masuk dalam konflik misalnya, lalu membangun pangkalan di sana selama 80 tahun. Ini mau diapakan? Nah, itu masalahnya. Jadi betul Pak Purbaya, Anda didukung oleh rakyat, jangan bayar WUS dengan APBN. Jangan bayar WUS dengan APBN. Kemudian carikan jalan keluar agar tidak disita karena pilot atau karena apa. Tetapi masalahnya selesaikan secara hukum agar tidak terjadi lagi kepada anak bangsa kita. Karena kalau betul nanti sampai misalnya
Natuna Utara diambil. Ini kekhawatiran Pak Mahfud lah ya. Jangan sampai itu terjadi ya. Atau satu wilayah diminta sebagai kompensasi. Satu wilayah sebagai kompensasi. Itu adalah pelanggaran terhadap ideologi dan konstitusi. Karena di dalam tujuan negara kita dari konstitusi itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kalau sampai ada satu wilayah diambil karena kita tidak punya bayar dan karena kelalaian kita dalam hitung, berarti 1 meter tanah pun diambil negara asing, itu melanggar konstitusi. Kerutan-kerutan tadi itu bisa muncul nggak persoalan pidana di situ, Pak? Nah, makanya saya usul nih selesaikan agar tidak sampai kita kehilangan kerusakan pelaksanaan ideologi dan konstitusi tadi, kehilangan wilayah dan memiskinkan rakyat, itu kan bertujukan bertentangan dengan ideologi dan konstitusi. Saya ambil 2 jalur, satu Pak Purbaya itu nyari ini, yang kedua negara ini harus melesaikan secara hukum. Hukum pidananya bisa ada kalau itu betul markup, karena menurut Pak Antoni Budiawan, oke, pengamat, itu iya, pengamat ekonomi ya. Di Cina itu harganya dulunya hanya disebutkan 17 sampai 18, kok sekarang jadi 53 juta US dollar dari 17-18 yang diproduksi oleh Cina. Nah, ini harus dilidiki. Kalau itu benar terjadi markup, itu pidana, harus dicari. Tapi juga ada perdatanya nantinya, ya. Mungkin masalah perdata itu hubungan antara yang bersangkutan dengan negara karena menggunakan uang negara, belum membagikan uang negara dan sebagainya. Tapi saya lebih cenderung selesaikan pidananya agar bangsa ini tidak terbiasa membiarkan orang bersalah, ya sudah lewat kita maafkan. Itu kan selalu terjadi begitu dari waktu ke waktu. Ini lebih gila lagi ini, ya. Sehingga menurut saya, ya itulah soal saya acungin jempol Pak Purbaya. Jalan terus. Di era Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam yang gini-gini urusan besar ini nggak dibahas? Oh enggak. Karena WUS ini kan zaman Jonan. Oh iya, Jonas periode sebelumnya, Pak Jokowi periode pertama. Apa-apa. Oke, iya. Belum jadi apa-apa. Sementara Pak Mahfud masuk 2019 ya. Ketika saya jadi menteri ini udah jadi nih. 2015 dengan kontrak-kontrak yang kacau balau ini. Udah jadi gitu. Tapi kita harus beri kesempatan untuk menjelaskan, karena bagaimanapun tuh pemerintah itu kan waktu itu punya alasan-alasan sendiri. Gitu ya. Bahwa ini penting, bahwa ini visible, bahwa ini dan seterusnya. Itu pelaku-pelakunya itu kan sekarang masih ada semua untuk diurai agar bangsa ini selamat gitu.